Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang VLAN, di mana VLAN ini singkatan dari Virtual Local Area Network. Oke, lanjut. Virtual Local Area Network itu adalah metode di dalam jaringan komputer untuk menciptakan jaringan-jaringan yang secara logika itu ya tersusun dengan sendirinya, di mana VLAN sendiri berada dalam jaringan Local Area Network atau LAN ya. Sehingga di dalam satu jaringan LAN bisa terdapat satu atau lebih jaringan VLAN. Jadi VLAN ini berbeda dengan IP yang ada di LAN ya. Dia membuat satu IP address tersendiri dengan menggunakan VLAN. Jadi dia di dalam satu LAN itu dia bisa menambah IP yang lainnya ya, yang tidak satu network. Oke, lanjut. Apa itu VLAN? Jadi VLAN itu sendiri pemisahan jaringan secara logis yang dilakukan pada sebuah switch ya. Jadi pada tradisional switch itu dalam satu switch menunjukkan satu segmentasi LAN dengan satu broadcast domain. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi dengan adanya VLAN dimungkinkan satu switch bisa dibangun beberapa segmen jaringan dengan beberapa broadcast domain. Jadi dibentuk dengan bantuan software di sebuah switch. Oke. Bisa kita lihat pada gambar, di situ ada traditional LAN segmentation, kemudian yang paling sebelah kanan itu adalah VLAN segmentation. Oke. Jadi dia ada routernya satu di sini dan di sini routernya. Dari hub ini dia masuk ke router semuanya dari sini. Cuman butuh satu router di sini, dia membutuhkan jadi tidak masuk langsung ke sebuah router, dia melalui switch. Oke, lanjut. Ini adalah manfaat VLAN. Jadi di sini ya, ada perbandingan menggunakan VLAN dan tanpa menggunakan VLAN. Jadi pada gambar yang di sebelah kiri menggunakan VLAN untuk membangun sebuah tiga jaringan komputer, di mana dengan menggunakan VLAN kita bisa menggunakan cukup satu buah switch ya. Sedangkan yang tanpa menggunakan VLAN kita untuk membangun tiga jaringan komputer kita membutuhkan tiga buah switch. Jadi lebih hemat menggunakan VLAN ya. Di sini contohnya dari router dia ada satu switch. Jadi dari switch ini dia membagi ke klien-klien yang tiga jaringan komputer. Untuk yang tanpa menggunakan VLAN ya, dari router itu ke masing-masing switch baru terhubung ke klien-kliennya. Oke, gimana cara kerja VLAN? Jadi VLAN ini yang pertama itu VLAN dikonfigurasi pada tiap port dari switch ya, bukan pada PC-nya. Untuk membuat host atau PC menjadi anggota sebuah VLAN, maka harus diberikan IP address dan subnet satu network dengan VLAN-nya. Oke. Jadi misalnya di sini ada IP address 172.30.121, kemudian di sini juga ada IP 172.30.212 dengan NAT mask yang sama ya. Dia bisa berada dalam satu jaringan dan terkoneksi dengan menggunakan VLAN. Oke. Selanjutnya itu adalah monitoring sebuah jaringan. Jadi seorang administrator komputer itu wajib memonitoring jaringan komputernya.
Sistem kontrol dan monitoring. Jadi monitoring jaringan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berguna untuk menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk digunakan atau perlu tambahan kapasitas. Misalnya saja butuh tambahan switch hub atau butuh resource yang besar lagi, atau hardware-nya perlu ditambah atau diganti. Dari monitoring ini kita bisa mengetahuinya. Kemudian hasil monitoring juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang sebuah jaringan yang telah ada ya. Jadi misalnya ada kesalahan di jaringan yang lama, bisa kita ubah ke jaringan yang baru. Banyak hal ya dalam jaringan bisa dimonitoring, salah satu diantaranya adalah load traffic jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface sebuah komputer. Yang ketiga, monitoring dapat dilakukan dengan standar Simple Network Management Protocol atau SNMP. Jadi SNMP ini dia monitoringnya bisa berupa grafik ya. Jadi di situ bisa terlihat load traffic jaringan seperti apa, kemudian jaringannya pun seperti apa, dan itu bisa dimonitoring ya, misalnya status up dan down-nya dari sebuah peralatan jaringan. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, lanjut ke tahapan monitoring. Jadi tahapan monitoring ini secara garis besar sebuah sistem monitoring terbagi ke dalam 3 proses besar, yaitu yang pertama adalah proses di dalam pengumpulan data, kemudian ada proses di dalam analisis data, kemudian yang terakhir ada proses di dalam menampilkan data hasil monitoring. Jadi yang pertama itu pengumpulan data monitoring, kemudian yang kedua adalah analisis data monitoring, kemudian yang ketiga adalah menampilkan data hasil monitoring. Itu adalah tahapan monitoring. Oke, kita masuk ke keuntungannya ya. Jadi ada beberapa keuntungan untuk dalam melakukan sistem monitoring yang baik untuk jaringan komputer, yaitu yang pertama adalah jadi anggaran jaringan dan sumber daya dijustifikasi. Justifikasi ini ya kita bisa dalam artian kita bisa tambahkan atau kurangkan ya, disamaratakan, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyusup jaringan bisa kita deteksi atau disaring. Kemudian virus pun di dalam suatu jaringan mudah dideteksi. Kemudian troubleshooting atau penanganan masalah jaringan. Kemudian ada juga kinerja jaringan bisa kita optimisasi. Kemudian ada perencanaan kapasitasnya bisa kita upgrade lebih mudah. Kemudian penggunaan jaringan secara layak ya bisa diatasi lebih mudah atau bisa optimalisasikan lagi itu ya untuk jaringannya. Oke, kita masuk ke jenis sistem kontrol dan monitoring. Yang pertama itu adalah connection monitoring. Jadi teknik monitoring jaringan, di mana teknik ini melakukan monitoring dengan cara uji koneksi seperti tes ping ya, contoh kecilnya, antara monitoring station dan device target dengan tujuan jika koneksi terputus maka dapat segera kita perbaiki. Kemudian yang kedua ada traffic monitoring. Jadi teknik monitoring jaringan, di mana teknik ini menggunakan paket aktual dan kemudian menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan tersebut. Jadi nanti ada trafficnya ya, itu misalnya biasanya berbasis web ya. Jadi di situ bisa terlihat trafficnya seperti apa. Nanti saya kasih tugas saja. Nah, bagaimana cara kerja sistem kontrol dan monitoring? Jadi sebuah sistem monitoring kinerja server melakukan proses pengumpulan data mengenai dirinya sendiri ya, dari server sendiri pun bisa
termonitoring dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kemudian data yang dikumpulkan pada umumnya merupakan data yang real time, baik data yang diperoleh dari sistem yang hard real time maupun sistem yang soft real time untuk monitoring. Singkat saja ya untuk pertemuan online kita kali ini. Saya beri tugas ya, untuk yang tugas yang pertama itu adalah jelaskan dan gambarkan skema untuk jaringan komputer yang menggunakan VLAN. Jadi digambarkan ya skema jaringannya, jaringan komputer. Kemudian yang kedua adalah sebutkan dan menjelaskan software apa saja yang digunakan untuk melakukan monitoring jaringan komputer. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan data monitoring hard real time dan soft real time. Yang ini tadi ya, dari cara kerja sistem kontrol dan monitoring. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan besok kalau kita ada kuliah tatap muka atau offline ya. Sampai sini mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.